Bab 9. Sejarah naratif. Sejarah naratif ialah menulis sejarah secara deskriptif, tetapi bukan sekedar menjajarkan fakta. Setidaknya kita temukan 3 syarat cara menulis sejarah naratif, yaitu colligation, plot, dan struktur sejarah. Pertama, colligation. Hal ini dikemukakan oleh W. H. Walsh dalam Philosophy of History, An Introduction. Teori ini mengatakan bahwa menulis sejarah itu ialah mencari inner connection atau hubungan dalam antara peristiwa sejarah. Setelah prosedur metode sejarah sebagai biasanya terlampaui, tibalah saat kita melakukan colligation. Kedua, plot. Sejarah, seperti novel, memerlukan plot. Apakah plot? Pertama, plot adalah cara mengorganisasikan fakta-fakta menjadi satu keutuhan. Orang tidak mungkin melakukan penulisan sejarah secara universal, tetapi harus memecahkan menjadi bagian-bagian seperti sejarah politik, sejarah agama, sejarah keluarga, dan sebagainya. Cara ini dikemukakan oleh Paul Feignet dalam Writing History, Essay on Epistemology. Kedua, plot dalam sejarah mirip dengan plot dalam sastra, yaitu interpretasi dan eksplanasi. Selanjutnya, mengutip E. M. Forster dalam Aspect of the Novel, Lee Benson, sejarawan Amerika, mengatakan bahwa dalam artikel Causation and the American Civil War, Two Apparels, bahwa kalau ada cerita permasyuri meninggal lalu raja mati, itu bukan plot tapi narasi. Sebaliknya, kalau ada cerita permasyuri meninggal kemudian raja mati karena sedih, itu baru sebuah plot. Plot berbeda dengan kausalitas, sekalipun keduanya adalah sequence. Plot itu sequence yang harus berurutan peristiwanya, sedangkan kausalitas tidak harus berupa peristiwa, tetapi bisa hanya berupa kondisi yang dapat jauh atau necessary, atau dapat dekat atau sufficient. Ketiga, struktur sejarah. Menurut Webster New College Dictionary, struktur adalah cara mengorganisasikan. Perlunya struktur sejarah sebagai rekonstruksi yang akurat dikemukakan oleh Michael Stanford dalam Nature of Historical Knowledge. Ada banyak sekali contoh penulisan sejarah naratif. Di bawah ini kita cukupkan dengan memilih 7 buku saja. 5 buku tentang Indonesia dan 2 buku non-Indonesia untuk menunjukkan bahwa sejarah naratif ada di mana-mana. Buku-buku Indonesia itu ialah Asyumardi Asra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 sampai 18, Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, Helius Samsudin, Pegustian dan Temenggung, Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 sampai 1906. C.L.M. Penders, Bojonegoro 1900 sampai 1942, A Story of Endemic Poverty in Northeast Java, Indonesia, George D. Larson, Prelude to Revolution, Palace and Politics in Surakarta 1912 sampai 1942, dan Takashi Shiraishi, An Age in Motion, Popular Radicalism in Java 1912 sampai 1926. Buku-buku orang Indonesia ialah Peter Laslett, The World We Have Lost atau England Before the Industrial Age, dan Samuel P. Hayes, The Response to Industrial 1885 sampai 1914. Asyumardi Asra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara, Melacak Akar-akar Pembaruan Islam di Nusantara. Ada 2 keuntungan yang terkandung dalam buku ini. Pertama, buku ini penuh dengan informasi yang sangat detail tentang silsilah keilmuan para ulama dari Timur Tengah maupun dari Nusantara. Kedua, buku ini adalah contoh yang baik bagaimana sejarah pemikiran mesti ditulis. Kalau strukturalisme dalam sejarah menyelam ke dalam peristiwa-peristiwa sejarah, maka sejarah pemikiran berenang di permukaan peristiwa-peristiwa sejarah.
Dengan strukturalisme, orang tidak akan dapat menerangkan transformasi pemikiran. Gagasan mengenai sejarah pemikiran itu dikemukakan oleh Michael Foucault dari post-strukturalisme dalam The Archaeology of Knowledge. Sejarah pemikiran suatu kurun sejarah selalu menunjukkan uniformitas antar sistem simbol, sehingga unities of discourse. Kita di sini tidak akan menggelar kembali jaringan intelektual tokoh-tokoh Islam yang sangat rumit itu, tapi hanya ajarannya. Demikianlah buku ini menunjukkan satunya pemikiran keagamaan di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18, yaitu Neo-Sufisme. Ulama penganut Neo-Sufisme itu ialah Al-Raniri, Al-Sinqaili, dan Al-Maqashari pada abad ke-17, serta pada abad ke-18 ada Al-Palimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari dari Kalimantan Selatan, dan Dawud bin Al-Fatani dari Patani. Neo-Sufisme adalah tasawuf yang diperbarui, tasawuf yang telah dilucuti kandungan eskatis dan metafisiknya, digantikan oleh dalil-dalil dari ortodoksi Islam. Tasawuf model ini menekankan faktor moral dan kontrol diri yang puritan dengan mengorbankan ciri-ciri berlebihan dari tasawuf populer yang menyimpang. Pusat perhatian dari Neo-Sufisme adalah rekonstruksi sosio-moral masyarakat Islam. Neo-Sufisme, Asyumardi mengutip, Fazlur Rahman adalah puritan dan aktivis. Helius Samsudin, Pegustian dan Temenggung, akar sosial politik, etnis dan dinasti perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906. Buku tebal yang berasal dari disertasi di Monash University Australia ini menceritakan tentang perlawanan yang terlama terhadap kolonialisme dalam sejarah Indonesia. Di bagian kesimpulan ada ringkasan buku. Dari mana uraian di bawah ini kita ambil. Konflik dinasti kerajaan Banjar yang terjadi pada abad ke-18 telah mengundang campur tangan Belanda dengan mendukung salah satu pihak yang sedang bertikai. Oleh Belanda yang mengadakan ekspansi, konflik Kesultanan Banjar diselesaikan dengan membagi dua Kesultanan Banjar, yaitu daerah gubernemen yang berada di bawah pemerintahan Belanda secara langsung dan tanah sultan sebagai pinjaman atau fief di bawah dinasti baru yang didukung Belanda, Panembahan Nata. Pada abad ke-19, keturunan Panembahan Nata menghadapi konflik internal karena harus mengakomodasikan kepentingan Belanda. Pada 1840-an, sedimen-sedimen batu bara ditemukan di Kesultanan Banjar. Belanda meminta konsesi pertambangan dari sultan yang akhirnya diperoleh. Kemudian, konflik dinasti kembali melanda Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Tamjidillah. Belanda mendukung pihak yang sanggup menguntungkannya, Tamjidillah. Asal-usul peperangan dimulai di sini. Pangeran Antasari, cucu Pangeran Amir yang diasingkan bersama Pangeran Hidayatullah mengadakan pemberontakan. Pangeran Hidayatullah yang bersikap mendua terhadap Belanda menyerah pada 1862. Pangeran Antasari yang semula sendirian lalu bergabung dengan kepala suku Dayak Muslim Tumenggung Surapati. Dengan dukungan Surapati, Antasari dijadikan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Antasari kemudian mengangkat Surapati menjadi Pangeran Surapati. Keturunan Surapati bergelar Tumenggung. Ini berarti bangkitnya dinasti lama. Antasari meninggal pada tahun 1862 dan dinasti Panembahan Nata berakhir dengan diasingkannya baik Tamjidillah maupun Hidayatullah. Sepeninggal Antasari, kerajaan Banjar diteruskan oleh dua orang putranya. Keduanya menjadi raja dengan pemerintahan yang disebut Pegustian. Perlawanan panjang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh keturunan Antasari dan Surapati berlangsung sampai tahun 1906 dengan meninggalnya Gusti Berakit pada 6 Agustus 1906. C.L.M. Penders, Bojonegoro 1900-1942, A Story of Endemic Poverty in Northeast Java, Indonesia. Buku ini dimulai dengan pembicaraan politik etis, yaitu irigasi, emigrasi, edukasi.
di Kabupaten Bojonegoro, Karesidenan Rembang. Buku ini pertama-tama membahas irigasi di area Bojonegoro. Bojonegoro mengalami gagal panen sepanjang tahun 1904 sampai 1906. Banjir bergantian dengan kekeringan yang menyebabkan kelaparan. Daerah yang tinggi kekurangan air, sedangkan daerah rendah terkena banjir. Karenanya, kemudian waduk-waduk dibangun untuk mengontrol air. Proyek yang dimulai pada 1927 itu tidak berhenti ketika depresi datang pada 1930-an, tetapi terus berjalan sampai 1939. Sementara itu, di desa-desa Bojonegoro, kebutuhan uang meningkat dan merekalah pelepas uang, terutama orang-orang Cina dan India. Untuk mengatasi kebutuhan uang dan para pelepas uang, pemerintah pada 1914 mendirikan Efteling Bank di Bojonegoro, cabang dari Volkskredietwesen atau VCW yang berdiri secara nasional pada 1912. Di bawahnya pada 1924 ada 30 bank desa dan 158 lumbung desa, 61 bank desa pada 1927 dan 110 bank desa pada 1927. Tetapi pada 1932 bank desa di Bojonegoro mencatat kerugian akibat kredit macet sebanyak 22.000 gulden, jumlah yang sangat besar waktu itu. Penyebabnya ialah korupsi dan penyelewengan para pejabat desa, sebab bank desa ada di bawah pengawasannya. Seorang pejabat VCW menyimpulkan pribumi mempunyai bakat luar biasa untuk menjadikan tindakan yang bermaksud baik menghasilkan akibat yang salah. Politik etis dalam pendidikan juga merambah Bojonegoro, meskipun secara intensif dibanding wilayah lain. Pada awal abad ini didirikan Eerste Klas School, yaitu sekolah umum 5 tahun dengan mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan ilmu alam di kota. Di luar kota ada Tweede Klas School atau 3 negeri, 1 swasta penuh dan 1 swasta bersubsidi. Di samping itu, sekolah-sekolah desa 3 tahun untuk pribumi biasa juga berdiri. Demikian juga ILS atau Europe's Leger School untuk orang Eropa dan pribumi yang berbahasa Belanda di rumah, dan HIS yaitu Holland Inland School untuk golongan pribumi yang tidak berbahasa Belanda di rumah di kota Bojonegoro. Selain itu, ada 2 sekolah khusus untuk putri dan 1 sekolah dagang. Jumlah sekolah terus meningkat. Pada 1932 dan 1906 di sekolah desa, 9 sekolah putri, 6 Tweede Klas School, 18 Vervolg School, 1 sekolah penghubung sekolah desa dan Tweede Klas School. Pemerintah juga memajukan pertanian dan peternakan. Pertanian dimajukan dengan bermacam cara, perluasan tanah pertanian, sekolah pertanian, penyediaan bubuk, penyediaan bibit unggul, dan tanah percontohan. Peternakan dimajukan dengan inseminasi sapi lokal. Pada 1891, pemerintah mengimpor sapi Bengala dan jumlahnya berkembang menjadi 170 pada 1904. Harga ternak sapi unggul lebih tinggi 50% dibanding sapi lokal. Bagaimanapun kerja keras usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi semuanya kandas akibat depresi tahun 1930. Ditambah dengan naiknya harapan dan agitasi gerakan-gerakan nasional, penulis mengkhawatirkan adanya ketidakpuasan masyarakat pada kebijakan-kebijakan politik etis. George D. Larsen, Prelude to Revolution, Palace and Politics in Surakarta, 1912-1942. Buku ini menceritakan nasib 2 kerajaan pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, Kasunanan dan Mangkunegaraan. Ketika ada perubahan ekonomi, reformasi keuangan, hukum, dan agraria atas inisiatif Belanda, Mangkunegaraan di bawah Mangkunegoro VII bersimpati, tetapi Kasunanan di bawah Pakubuwono X menolaknya. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat itu dianggap sebagai usaha mengurangi kekuasaan raja. Oleh karenanya, Belanda berusaha mengikis ambisi politik Kasunanan. 2 kerajaan, yaitu Adipati dan Sunan, itu memang banyak berbeda. Pertama, Mangkunegaraan atau di bawah Mangkunegoro VI mempunyai semangat pembaruan sosial dan usaha ekonomi, sedangkan Kasunanan di bawah PB 10 masih mengandalkan kebesaran simbolis. Karenanya, respon terhadap langkah-langkah Belanda juga berbeda.
Kedua, dalam politik, Kasunanan pada mulanya menunjukkan semangat nasionalisme Jawa. Kasunanan bersimpati pada Sarekat Islam, sedangkan Mangkunegaraan tidak menunjukkan sikapnya. Demikian juga ketika kepemimpinan Budi Utomo pindah dari Jogja ke Solo, dua anak Sunan Solo menjadi pengurus, sedangkan Mangkunegaraan tidak. Ambisi politik Sunan ketahuan Belanda dan berusaha mencegahnya. Ketiga, dalam kebudayaan nampak ketika ada gerakan untuk memajukan kebudayaan Jawa 1918. Mangkunegoro VII menjadi ketua kehormatan, sedangkan Sunan yang diangkat jadi pelindung menolak hadir. Sebaliknya, Sunan malah mendukung gerakan kebudayaan yang lainnya, yaitu Head Committee for Javanese Kulturan Twikeling atau Komite untuk Pembangunan Kebudayaan Jawa. Dalam politik, di Surakarta ada radikalisme agraris yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Insulindo, Cipto Mangunkusumo dan Haji Misbah. Haji Misbah ingin mengkombinasikan Islam dan komunisme. Target mereka adalah kebijakan-kebijakan pemerintahan Belanda yang sangat merugikan rakyat, yaitu upah yang rendah, tenaga kerja paksaan, kondisi kerja, dan kedua, kerajaan Jawa tempat kebijakan itu dijalankan. Ketika radikalisme agraris dan gerakan komunis itu berhasil diberantas pemerintah, Kasunanan mencoba lagi untuk membangkitkan nasionalisme Jawa. Dalam rangka nasionalisme Jawa itulah, pada 1931 Kasunanan berusaha mencaplok Mangkunegaraan, satu langkah yang membuat hubungan keduanya semakin buruk. Tetapi Kasunanan yang berusaha mendukung gerakan nasional orang-orang keraton masuk Parindra dengan menentang kebijakan pemerintah itu berakhir dalam ironi sejarah. Kasunanan dan Mangkunegaraan dilikuidasi oleh revolusi. Takashi Shirasai, An Age in Motion, populer radikalis in Java 1912-1926. Buku yang sangat mendetail dan sulit diringkas ini memperdalam buku George D. Larsen mengenai Surakarta. Kalau fokus Larsen adalah hubungan istana politik, maka buku ini bergerak ke tingkat bawah dan membicarakan hubungan politik rakyat pergerakan. Banyak tokoh pelaku radikalisme serta organisasinya dibicarakan dalam buku ini, seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, Dr. Cipto Mangunkusumo, Marco Karto Hadikromo, Sumaon Darsono, bahkan mencakup pula nama-nama yang tak pernah disebut dalam perjalanan sejarah. Demikian juga organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, PKI atau Perserikatan Komunis di India, SH atau Sarekat Hindia, Sarekat Abangan, PFB atau Personal Fabric Bond, majalah-majalah pergerakan yang banyak diantaranya ia kutip juga disebutnya. Buku ini dimulai dengan masuknya pemodal Belanda yang mengusahakan perkebunan di Surakarta. Dalam bab yang sama juga diceritakan reorganisasi hukum dan kepemilikan tanah dengan maksud untuk mempermudah masuknya modal. Mulailah kapitalisme swasta masuk. Dengan masuknya modal ke daerah pedesaan timbullah pergerakan-pergerakan. Pergerakan itu ialah Sarekat Islam atau SI yang memperoleh kemajuan sebagai gerakan massa ketika dipimpin Cokro Aminoto. Tapi SI yang didirikan pada mulanya sebagai perkumpulan dagang dan agama tidak menyentuh petani, meskipun kepemimpinan Cokro Aminoto itu menjadi kritik dari Marco pimpinan redaksi Dunia Bergerak. Tetapi kepemimpinannya tidak surut. Pada waktu itu pula muncul Sumaon dari Perserikatan Komunis di India atau PKI yang revolusioner. Cokro Aminoto pun mengalami radikalisasi dan mulailah SI mempelopori pemogokan di daerah perkebunan. Radikalisasi itu juga munculkan tokoh-tokoh Insulindo, yakni Cipto Mangunkusumo dan Louis Dekker. Surakarta memanas, pemogokan dan rapat-rapat umum yang memprotes peranan pemerintahan makin sering terjadi, bahkan di tempat-tempat terpencil seperti Polan Harjo. Namun yang paling menarik dalam buku ini ialah pembicaraan tentang peran Haji Muhammad Misbah yang disebut sebagai mubalik. Ia memadukan antara Islamisme dan komunisme yang tidak disebut-sebut oleh generasi masa kini. Ia lebih suka bergabung dengan PKI daripada dengan gerakan-gerakan Islam. Misbah yang aktif dalam pergerakan dan memimpin pemogokan kembali dari penjara di Pekalongan pada Agustus 1922 setelah menjalani hukuman selama 2 tahun 3 bulan. Akan tetapi ia kemudian dibuang ke Manokwari, Papua, dan pada 18 Juli 1924 ia berlayar bersama keluarga ke pembuangan.
Ia kecewa dengan gerakan Islam, seperti Muhammadiyah, karena tidak peka dengan penindasan kapitalisme. Disebutnya mereka sebagai Islam lapisan, yaitu Islam palsu atau munafik yang takut pada manusia. Sedangkan seharusnya Islam sejati, yaitu mukmin. Dengan bahasa yang kasar, ia akan tendang Muslim yang palsu. Dialah satu-satunya orang yang dikenal dengan Islam dan ideologi dunia atau Marxisme. Orang lain misalnya Mangun Atmojo, tokoh Sarekat Abangan atau SA yang berdiri tahun 1920. Bersandar pada budaya Jawa, ia mengajarkan Islam Abangan. Buku pegangannya ialah Serat Syekh Siti Jenar karangan Randi Panji Natarata dari Yogyakarta yang mengajarkan Islam Abangan di Surakarta tahun 1860-an. Pengaruh SA hanya terbatas pada satu desa di Delanggu. Ia juga menjadi ketua SI Delanggu. Sepanjang perjalanan dengan kapal ke Manokwari di Papua, di setiap pelabuhan Misbah disambut oleh orang-orang PKI dan melaporkan keberadaan PKI di daerah itu. Ia berjanji akan menulis secara lengkap hubungan Islam dan komunisme yang akan memberi pencerahan bagi orang Islam dan orang komunis. Ia benar-benar menulisnya dan dimuat ke medan muslimin secara bersambung sejak penerbitan majalah itu pada 1925. Tulisan terakhirnya ialah pada 1926, beberapa waktu sebelum meninggal. Nampaknya ia tetap tegar menghadapi hukuman dan terus bergerak dengan mendirikan SA di Manokwari. Pada 24 Mei 1926, Misbah meninggal, dikuburkan di samping istrinya. Sepeninggal Misbah ke pembuangan, Surakarta tetap terus bergerak di bawah pimpinan PKI, SA dan